Selamat pagi sahabat tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di lokasi calon penanaman padi lahan sawah. Nampak di belakang ini para pekerja sedang melakukan penebaran atau penaburan dolomit. Dolomit ini merupakan hal yang biasa kita dengar sehari-hari, terutama bagi para petani dan para praktisi, karena dolomit ini merupakan salah satu komponen dalam rangka melakukan pembenahan tanah. Namun tentunya masih ada beberapa petani yang sampai saat ini masih belum tahu secara persis atau secara pasti apa sih itu dolomit. Sahabat tani, dolomit itu adalah sejenis kapur yang di dalamnya terkandung unsur hara makro sekunder, yaitu unsur hara kalsium dan unsur hara magnesium, atau dengan rumus kimianya CaMgCO3 2, yaitu kalsium dan magnesium. Meskipun dolomit ini mempunyai fungsi yang sangat penting untuk tanaman, namun ternyata di kondisi lapangan masih banyak petani yang belum mau menggunakannya. Perlu saya sampaikan bahwa manfaat dolomit dalam berbagai komoditas tanaman itu sangat dibutuhkan. Dalam hal ini kami akan menjelaskan fungsi atau manfaat dari penggunaan dolomit pada lahan sawah yang ditanami padi. Yang pertama, bahwa dolomit ini mempunyai fungsi untuk meningkatkan pH tanah. Yang kedua, itu untuk menetralisir senyawa-senyawa yang beracun yang ada di dalam tanah. Sedangkan yang ketiga, sahabat tani, bahwa dolomit ini juga mempunyai kandungan unsur hara makro sekunder, yaitu CaMg, yang notabene ini akan memperkaya atau menambah unsur hara yang memang betul-betul dibutuhkan oleh tanaman. Selanjutnya, dolomit ini juga berperan aktif dalam rangka mendorong keluarnya akar. Yang dolomit juga, yang kelima, ini mempunyai fungsi untuk membantu memacu warna hijau pada tanaman, karena kandungan magnesium ini merupakan inti dari pelaksanaan atau dari proses fotosintesa. Terus yang keempat juga, yang ketujuh, maksudnya dolomit ini juga mempunyai fungsi untuk menekan pertumbuhan hama dan penyakit, terutama perkembangan hama. Yang dari sekian fungsi ini, tentunya pada akhirnya dolomit juga ini berperan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, baik pangan, hortikultura maupun perkebunan. pH tanah itu adalah indikator untuk mengetahui berapa kandungan hidrogen yang ada di dalam tanah, atau lebih sederhananya pH tanah itu adalah kondisi keasaman tanah. Kalau berbicara tentang tingkat keasaman tanah, sebenarnya pH tanah itu ada pH yang di bawahnya 7, 0 sampai 7 itu dikatakan tanah itu asam. Jadi pH yang di bawahnya 7 itu dikatakan asam, sedangkan angka 7 sendiri itu adalah kondisi di mana tanah itu pH-nya dalam keadaan netral. Sedangkan angka yang menunjukkan di atas 7 itu menunjukkan bahwa tanah itu kondisinya basah. Ada beberapa alat yang digunakan untuk kita lebih pasti mengetahui berapa sih sebenarnya derajat keasaman tanah secara akurat. Yang pertama, kita bisa menggunakan soil tester. Yang kedua, juga bisa menggunakan kertas lakmus yang sangat sederhana, bisa dibeli di kios. Ini saya bawa contohnya. Kalau ini saya menggunakan, hari ini menggunakan soil tester, atau bahasa sederhananya juga ini adalah pH meter. Ini yang banyak digunakan, ini praktis. Jadi tinggal tancap saja sahabat tani seperti ini. Ya. Cara aplikasi alat ini sangat sederhana sahabat tani, cukup kita tancapkan saja sampai ini ada batasnya, warna kuning ini, jadi kita tancapkan sampai melebihi dari batas ini sedikit. Oke. Untuk sementara alat ini pH meter itu menunjukkan angka pH-nya berada di angka 5,5.
tapi kita tunggu beberapa saat, sekitar 3-5 menit. Angka ini bisa menunjukkan naik kalau memang pH-nya ini tinggi, atau juga akan turun memang manakala pH di lokasi ini rendah. Ini masih bergerak jarumnya, sahabat tani. Setiap komoditas tanaman itu membutuhkan tingkat derajat keasaman atau pH tanah yang berbeda-beda. Namun secara umum pH tanah yang dikehendaki itu adalah di antara 6,5 sampai 7. Kita tahu seperti yang sudah terlihat di alat ukur ini menunjukkan pH-nya sangat rendah. Ini ada di angka 5. Jadi tanaman itu akan berkembang dan tumbuh dengan baik manakala berada di angka 6,5 sampai dengan pH 7. Kenapa? Karena pada pH 6,5 sampai 7 untuk tanaman padi itu hampir semua unsur hara itu dapat terserap dengan sempurna oleh tanaman. Untuk kita meningkatkan pH tanah menjadi pH ideal itu ada beberapa cara. Yang paling utama yang banyak digunakan oleh petani adalah penggunaan kapur dolomit. Jadi kalau berbicara tentang dolomit, sahabat tani, ada beberapa kapur yang dapat digunakan di lahan pertanian. Yang pertama itu adalah kaptan atau kapur pertanian, atau kalau bahasa setempat itu adalah batu kapur atau kapur gamping, di mana rumus kimianya itu adalah CaCO3. Yang kedua, sahabat tani, ada kapur juga yang disebut dengan kapur tohor. Kapur tohor itu adalah proses gamping yang sudah dibakar dan disiram dengan air. Rumus kimianya itu adalah CaO. Terus selanjutnya nomor 3 ada kapur mati, sahabat tani. Jadi kapur mati itu rumus kimianya itu sudah berinteraksi dengan air. Jadi rumus kimianya CaOH2. Sedangkan dolomit sendiri itu kandungannya adalah kalsium dan magnesium, sehingga rumus kimianya adalah CaMgCO3 2. Sehingga dolomit inilah yang mempunyai kandungan lebih di antara jenis-jenis kapur yang lain. Jadi secara sederhana bahwa dolomit itu dapat diartikan adalah sejenis kapur yang mempunyai kandungan utama yaitu kalsium dan magnesium. Sekarang bagaimana cara kita menghitung kebutuhan dolomit di lahan dalam satuan hektar? Yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu derajat keasaman tanah kita. Tadi sudah kita ketahui bahwa derajat keasamannya itu ada di angka 5. Sedangkan sahabat tani, pH yang ingin kita target atau yang ingin kita capai itu adalah pada angka 6,5. Jadi dapat dihitung, cara menghitung kebutuhan kapur dolomit adalah kita harus menghitung selisih antara pH yang ingin kita capai dikurangi dengan pH aktual yang ada di lapangan. Kalau 6,5 kita kurangi dengan pH 5 sehingga ada selisih angka 1,5. Kebutuhan untuk menaikkan 1 poin di lahan pertanian itu adalah sekitar 2 ton per hektar. Jadi untuk lahan ini karena ada selisih 1,5, sahabat tani, dikalikan 2 ton, kebutuhan per hektarnya adalah 3 ton dolomit. Sahabat tani, kalau sudah kita mengetahui berapakah dosis yang kita butuhkan untuk menaikkan pH tanah menjadi pH ideal yang kita inginkan, baru kita harus mengetahui bagaimanakah cara aplikasi dari dolomit itu sendiri. Yang pertama adalah sebaiknya dolomit ditebar atau ditabur itu pada saat menjelang pengolahan lahan atau bersamaan dengan pengolahan lahan yang pertama dengan jarak minimal 2 minggu sebelum tanam. Kenapa? Karena sahabat tani, kita tahu bahwa dolomit ini adalah berupa bubuk yang dia homogen dicampur dengan air, namun dia mempunyai tingkat untuk mencapai dia larut itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga dengan rentang waktu yang sekitar 2 minggu memungkinkan dolomit itu dapat bereaksi dengan sempurna. Cara penebarannya yaitu ada 3, sahabat tani. Yang pertama, untuk
untuk menormalkan kondisi lahan yang memang pH-nya rendah, jadi dolomit itu ditebar secara merata di semua bagian lahan. Yang pertama. Yang kedua, kalau tujuannya itu adalah untuk sebagai pupuk dasar, dolomit juga bisa diberikan pada lubang-lubang tanam yang sudah dibuat. Ini biasanya digunakan oleh beberapa petani horti. Sedangkan yang ketiga, dolomit ini sahabat tani juga sebagai unsur hara, dia dapat dimix atau dicampur dengan unsur lain. Contohnya untuk bisa dicampur dengan amonium sulfat atau yang kita kenal dengan pupuk ZA. Ya, jadi bisa dicampurkan dahulu antara dolomit dengan ZA, sehingga nanti yang ditabur itu mempunyai beberapa kandungan. Yang pertama tentunya adalah kalsium, magnesium, amonium, dan sulfur. Seperti yang kita ketahui dari hasil pengukuran ini sahabat tani, manakala hasil pengukuran itu menunjukkan pH rendah, artinya di bawah 7 bahkan 5 atau mungkin di bawah 5, ini ada beberapa kendala. Yang pertama adalah penyerapan unsur hara, utamanya unsur hara yang makro sekunder ini akan terikat oleh tanah, sehingga secara kimiawi ini akan terikat dan ini sulit untuk diserap oleh tanaman. Sebaliknya, pada kondisi asam atau pH rendah, itu justru beberapa unsur hara mikro seperti seng, seperti aluminium, ini akan bersifat racun bagi tanaman. Demikian juga sahabat tani, manakala pH itu di atas netral, artinya angka itu menunjukkan di atas angka 7. Ini juga sama halnya dengan manakala angka pH di lahan itu menunjukkan di bawah 7. Bahkan seperti yang kita tahu ini ada 5. Jadi kalau di atas itu, di atas 7, itu akan menyebabkan beberapa unsur hara mikro itu juga sulit terserap oleh tanaman. Sehingga sahabat tani, begitu pentingnya kita memahami kebutuhan dolomit bagi tanaman, terutama kepada lahan-lahan yang senantiasa tergenang atau terindikasi lahannya itu asam. Terutama untuk yang padi yang senantiasa pola tanamnya itu adalah padi. Ini sangat rentan sahabat tani, tanahnya mengalami keasaman. Kenapa? Karena salah satu penyebabnya adalah aplikasi pupuk kimia yang terus-menerus, juga ini merupakan salah satu faktor penyebab turunnya pH tanah. Sehingga mari sahabat tani, kita mulai melakukan benah tanah kita dengan cara yang pertama adalah kita mengetahui tingkat derajat keasaman tanah melalui pengukuran yang akurat. Yang kedua, baru kita melakukan penanganan dengan cara mengembalikan pH tanah kepada kondisi pH tanah yang ideal. Demikian sahabat tani, penjelasan singkat ini mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.